Testing, selamat pagi. Bisa didengar suara saya? Mas Indra? Selamat pagi, bisa didengar dengan jelas, matur nuwun, Mas. Jadi, sambil menunggu teman yang lain ini masih ada 18 peserta. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar ya Mas Indra? J, kita tunggu Bu Amre. Di WhatsApp mau. Jadi close di share. Oke. Ora dulu. Lagi meeting ID. Tapi pintunya itu dimudahkan loh. Boleh. Pengen bikin dengan Pak. Dia. Iki ya, sebenarnya. Orang lucu nih dari gue. Toto baris iku Kamu teriak mungkin dapat. Oke, sepertinya bisa kita mulai saja Mas Indra sambil menunggu nanti yang lain. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pada pagi hari ini terutama kita akan kembali bertemu di acara webinar Bahasa Sastra Dinas Kebudayaan Gundu Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada pagi hari ini akan mengambil
tema tentang kertas beruang di era digital. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, saya Setiambil Prasojo dari Seksi Bahasa Sastra Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta akan membersamai Bapak Ibu untuk sedikit mengulik tentang apa itu kertas beruang dan bagaimana korelasi atau bagaimana hubungannya, relevansinya dengan zaman sekarang yang semua serba digital. Nah, sudah bersama dengan kita di sini ada Mas Indra Suroinggeno, Mas Indra Suroinggeno, nama beken. Ternyata saya baru tahu kalau nama aslinya adalah Trias Indra Setiawan, sarjana ekonomi. Sedikit akan saya bacakan sebelum kita menginjak ke materi. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Semoga acara yang coba kami gelar melalui kegiatan webinar semacam ini bisa menambah sedikit pemahaman kita terhadap pelestarian dan pembinaan sastra dan aksara mungkin nanti karena akan menyentuh ke level tersebut. Mas Indra Suroinggeno ini pesan tidak dibacakan untuk yang personal detail karena ini bahasa Inggris, jadi mengeja lagi. Kurikulumnya pakai bahasa Inggris. Pengalaman pekerjaan atau sesuatu yang pernah dulu dilakukan oleh Mas Indra sampai sekarang itu paling tidak bisa saya coba bacakan sedikit untuk pemahaman kita bersama. Mas Indra ini pernah di Grand Mercure Hotel Yogyakarta di tahun 2007 ya Mas Indra ya? Iya, Bu. Ajeng ke Bahman Japanese Restaurant PCILG ramen ini di Singapura, sudah sampai Singapura ini di tahun 2008. Ternyata sudah malam buana juga ya. Kemudian di tahun 2010 di Grand Quality Hotel Yogyakarta di Serayu Chinese Restaurantnya. Kemudian di MSC Orchestra, wow, di Italia tahun 2012. Di Museum Sena Budaya ini di tahun 2012. Kemudian di Museum Pleret itu di 2015. Nah, di tahun 2013 sampai sekarang beliau adalah owner dari Sanggar Buana Alit serta owner dari Museum Wayang Beber Kartadi. Ini dari 2017 ya Mas Indra ya sampai sekarang. Itu yang di belakang adalah logo dari Museum Kartadi itu sendiri. Kemudian Mas Indra ini mulai mengenal bangku sekolah itu tahun 99 Kanisius Kamutan ya. Kemudian SMP-nya ada di SMP 1 Panda, SMK-nya ada di SMA Negeri Depok Sleman. Wah, mana Depok? Melintas batas ternyata. Kemudian di BP3 Duta Persada Jakarta ini untuk program hotel isi Yogyakarta Diploma 1 dan Universitas Widya Mataram Yogyakarta untuk strata 1-nya di 2017. Kemudian untuk sertifikat banyak sekali ini. Ada peningkatan kompetensi manajemen museum, ada seminar nasional internasional museum, kemudian English speaking program for staff of Sona Budaya, dapat sertifikat elementer kemis, Arsedel, Karta Pustaka, kemudian SK Tenaga Kontrak Pemandu Museum Sona Budaya, lulusan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya, MSc Orkestra Crowd Management, Bahman Japanese Restaurant, Perkumpulan Wahyang Wahyu, ini di Sanggar Seni Budaya Buana Alit. Kemudian ada piagam penghargaan Kolosium Nasional Kuratorium Museum dan Seni. Kemudian ada PT Telkom Kandatel Yogyakarta dan juga sebagai panitia nasional lahir Pancasila. Yang terakhir Yogyakarta. Mungkin Mas Indra yang selaku narasumber pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita menginjak ke Mas Indra, saya sedikit memberikan gambaran bahwa di era digital semacam ini itu memang kenapa kemudian kami di Bahasa dan Sastra di
Dugaan Mutu Kebudayaan mencoba mengangkat materi tentang Dluwang itu sebetulnya untuk menjawab pertanyaan dari beberapa pihak yang mungkin menganggap bahwa selama ini kita hanya fokus pada pelestarian yang sifatnya aksara, itu hanya di level digital atau di level-level yang masuk ke ranah digital, sehingga kadang ada sedikit yang kemudian memberikan masukan ke kami bahwa nek kabeh bocah diajari nulis Jawa misalnya, ini karena hubungannya nanti dengan konteks Dluwang dan aksara, terus nanti bagaimana anak-anak kita kemudian mulai mengenal goresan-goresan tulis itu secara manual. Artinya kabeh digiring ngajari nulis Jawa nganggo digital, apa-apa ngetik digital lah, mengko lali nulis. Nah, akhirnya kami mencoba menjawab ini bahwa ada beberapa teman komunitas di lapangan yang juga berjalan beriringan, artinya mereka juga tidak gaptek-gaptek amat, bisa menyesuaikan dengan kondisi isu yang sedang berkembang di masa yang harus menuntut ke ranah digital, terutama untuk aksara Jawa dan bahasa Jawa di sini. Namun juga tidak melupakan ternyata mereka yang pandai dan kulino ngetik aksara Jawa di ranah digital seperti di Facebook, di WA, kemudian di perangkat komputer, di medsos dan yang lainnya, ternyata juga mereka malah tidak hanya bisa menulis menulis aksara Jawa itu secara manual dengan pena atau dengan apapun, malah justru ada semacam keinginan untuk mencoba menuliskan aksara tersebut dalam media yang lebih, artinya media yang malah konon dulu dipakai oleh nenek moyang kita sebelum mengenal kertas-kertas dari Eropa. Nah, ini salah satunya Mas Indra adalah penggiat di sana, kebetulan di sekitar Museum Sekartadi juga vegetasi tanaman yang nanti akan kita kenal sebagai bahan baku kertas Dluwang itu sangat melimpah. Kita bisa mengikuti apa istilahnya pemaparan dari Mas Indra bagaimana tentang kertas Dluwang hubungannya dengan zaman digital seperti ini, apakah juga kemudian karena kita sudah hidup di ranah modern digital, kemudian hal-hal yang berbau masa lalu seperti teknologi, ilmu pengetahuan tentang kertas Dluwang dan macamnya, apakah juga harus rela kita hilangkan atau malah justru kebalikannya. Jadi kita munculkan kembali, kita kasihkan informasi kepada generasi milenial bahwa sebelum kita mengenal mesin ketik, sebelum kita mengenal komputer atau gadget dan segala macam, simbahmu dulu itu ya sudah literat, artinya sudah biasa menulis sesuatu tanpa bingung karena sudah mempunyai media tulis yang nanti akan Mas Indra jelaskan adalah salah satunya kertas Dluwang. Meskipun masih banyak media tulis lain di Nusantara yang mungkin suatu saat juga akan kita ekspos, tapi untuk pagi hari ini kita mencoba untuk mengulik informasi tentang bagaimana kertas Dluwang ini masih bisa bertahan di masa modern dan digital. Monggo Mas Indra, waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun Bu Amre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Terima kasih pertama-tama kepada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bu Amre dan Bapak Ibu sekalian yang kami sangat hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan hari ini, di pagi yang cerah ini, kita diberi kesempatan oleh Bu Amre yang kebetulan Bapak Ibu untuk sekedar informasi saja bahwa Museum Wayang Beber Sekartaji ini merupakan anggota komunitas yang dibentuk oleh Empu Amreh sendiri, yaitu komunitas aksara Jawa Segojabung. Nah, kami merupakan anggota dari Segojabung. Di sini kebetulan diberi kesempatan untuk berbagi sedikit, kita belajar bersama istilahnya, karena kami juga masih dalam tahap belajar mengenai kertas Dluwang. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kertas Dluwang itu sebenarnya kertas yang sudah digunakan sejak berabad-abad silam di zaman setelah kertas lontar, setelah menggunakan lontar ya. Jadi kertas Dluwang itu ada digunakan jika di Pulau Jawa itu sebagai untuk nyerat
nyerat aksara, naskah, pernaskahan, dan juga untuk zaman dulunya untuk menggambar wayang beber dan lukisan-lukisan lainnya. Nah, disebut Deluwang karena memang berbagai tempat, misal di Jawa Barat disebut Daluang. Di sini kita biasanya kalau zaman-zaman era 90-an itu menyebut kertas itu kan beruang. Jadi Deluwang. Kalau di Jawa Timur juga disebut delancang. Jika di Bali disebut ulam taga. Kalau bahasa Latinnya itu Mpo Amrih, itu bahasa Latinnya adalah paper mulberry. Nah, di sini kami hanya bisa sedikit berbagi tentang bagaimana cara pembuatan Deluwang ini kepada Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa kok ini penting, terbukti bahwa negara semaju apapun, misal Amerika Serikat, Inggris, Israel, Jepang, China, mereka itu maju luar biasa, tapi tetap mereka tidak melupakan akar rumput mereka. Tidak melupakan tradisi yang sudah dibuat selama ribuan tahun di dalam negara mereka. Pun demikian, kita juga bisa seperti itu, seperti mereka. Bahkan kita bisa lebih dari mereka. Bukan berarti kita akan kembali ke masa lalu, karena antara proses dari lontar, kertas deluwang, sampai ke era digital, itu saling bersinergi. Kertas deluwang itu diuri-uri untuk menyemangati bahwa di tahun kabluk, di tahun kuno pun kita sudah bisa berkarya. Dan untuk menyemangati generasi milenial yang sekarang ini, kita harus sesuai dengan medianya, yaitu komputer kita digitalisasi seperti yang digenjot, seperti yang diperjuangkan oleh komunitas aksara Jawa Sego Jabung. Nah, seperti itu kira-kira Mas Amrih. Untuk pohonnya sendiri itu kalau di Jawa Barat dinamakan pohon saeh. Jika di Jawa Tengah itu dulu dinamakan glugu. Sepengetahuan kita mungkin glugu itu kayu kelapa ya. Itu dulu dalam satu sejarah itu dinamakan glugu, itu adalah pohon pembuat kertas. Nah, pohon deluwang, kertas deluwang ini kenapa istimewa? Karena ini ada sebelum kehadiran kertas Eropa. Itu menunjukkan bahwa peradaban kita pun luar biasa. Kita bisa mencetak kertas sejak kuno dulu. Nah, seperti itu Mas Amrih. Monggo jika bagi saya mau diarahkan. Langsung saja dengan coba eksplorasikan bagaimana biar kita tahu sih sebenarnya wit deluwang ini ngomong apa toh. Kemudian nanti bagaimana hasilnya ketika sudah jadi seperti apa? Monggo. Oh iya. Jadi ini boleh sambil jalan-jalan. Boleh. Oh ya, yuk kita jalan-jalan. Nah. Loh. Koyo mau wae diarahke. Sip. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian dulu pernah mungkin karena kertas deluwang ini sendiri dalam catatan terakhir Belanda itu dikembangkan terakhir itu tahun 1929. Setelah itu mengalami lama tidak dikembangkan lagi karena saat itu kebanjiran dari kertas produksi pabrik dari Eropa khususnya ya. Jika kertas deluwang ini dibangkitkan lagi di tahun 90-an. Kebetulan saya juga berguru ya pada Bapak Dedi Permadi karena ini bukan tentang Jogja, bukan tentang Sleman, bukan tentang Jawa Barat, bukan tentang Bali lagi. Ini adalah Nusantara. Kita memang harus bersatu padu karena memang kertas deluwang, kertas-kertas seperti ini mungkin sejenis ya di Sulawesi itu bahkan sudah peradaban pembuatan kertas itu yang bersumber saya diberitahu oleh Pak Antonius Taula itu sudah berumur 6.000 tahun itu sudah bisa seperti ini kan betapa hebatnya. Nah kertas deluwang itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pohonnya memanjang seperti ini. Nah ini jika Bapak Ibu yang khususnya berada di Yogyakarta nanti yang dekat boleh kalau mau meminta bibitnya karena kami menyebar bibit
dengan gratis. Komunitas Sego Jagung sampai ditandur di Kulon Progo, sampai ditandur dimanapun, puluhan bahkan ratusan bibit sudah kami sebar. Dan ini karena apa? Karena ini budaya ini milik kita bersama. Nah, kertas deluang ini keunggulannya apa Bapak Ibu semua? Jadi kalau ditanam satu, nanti ini akar tunas, akarnya akan kayak wit gedang, tapi ini jaraknya jauh-jauh. Jadi nanti di jaraknya jauh itu bisa muncul lagi. Jadi tenang mawon, yang punya lahan selo, halaman selo itu bisa jenengan ke Museum Sekartaji, nanti kami kasih bibitnya. Ini sebagai contohnya, Bapak Ibu, kita tanam di sini di 7 meter ini bisa tumbuh di sini, tahu-tahu bisa di sini kan ajaib ini. Jadi seperti itu kira-kira ya. Dan proses panennya cepat sekali, hanya butuh 8 bulan dengan kondisi air yang bagus. Dengan kita siram ya, kita kasih kekuatan akar ya, kadang-kadang kita kasih banyu berambang gitu, nanti akan subur. Dan apalagi musim penghujan itu lemu-lemu, itu nanti produksi kertasnya bisa bagus. Nah, kira-kira masa panennya berapa lama? Tidak seperti pohon jati yang harus puluhan tahun ya. Ini cukup 8 bulan sudah siap panen, sudah lemu-lemu seperti ini, dan ini bisa menghasilkan kertas yang banyak. Nah, seperti itu. Yuk kita langsung ke proses pembuatannya. Ini Mas dengan kebetulan dengan Sanggar Buwono Alit ya. Di sini ada Mas Doko di sini. Nah, kertas deluang itu bedanya dengan kertas industri apa Bapak Ibu semua? Kertas deluang itu kalau kita yang zaman kita mencontohkan yang klasik dulu ya. Kalau kertas industri produk buatan Eropa itu kayunya juga digiling, kayunya juga dijadikan bubur. Nah, kalau kertas deluang ini adalah kita menumbuk menggunakan peumpah kalau di Jawa Barat namanya. Ini juga bisa dibuat dari batu, bisa dibuat dari kayu sono keling, dan pokoknya sesuatu benda yang kuat yang bisa untuk nempa, karena ini kekuatan kulitnya luar biasa sekali. Nah, ini Mas Doko ini bisa kita perlihatkan ya di sini dari proses tadi yang umur sekitar 7 bulan 8 bulan tadi, ini dikelupas kulitnya. Kalau sudah kulino kita gampang ya, tapi kalau yang belum kita harus perhatikan. Yang dikerok itu nanti yang kulit pertama yang coklat dengan lapisan yang kedua yang berwarna hijau. Jadi kita tinggalkan, jika kita teruskan Mas Doko, silakan. Jika kita melihat seperti kita uncek telo kasepo itu, yang diambil adalah kulit dagingnya itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, ya, terus ini. Nah, nanti proses pembuatannya ini akan secara alami ya Bapak Ibu semua. Kertas deluang ini bisa bertahan lama sekali. Itu yang menjadi keunggulan dan merupakan potensi sebenarnya ya. Kenapa potensi? Karena ini adalah kebangkitan tradisi yang sudah lama tidak ada, kok dikembangkan lagi. Ini menjadi hal yang luar biasa karena ini akan berhubungan dengan aksara Jawa dan proses karya seni tulis dan karya lukis di Nusantara. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini hidupnya pohon deluang. Waalaikumsalam Pak Krisna. Nah, ini proses hidupnya pohon deluang ini cukup mudah. Jadi bisa ditanam di pegunungan, bisa ditanam di daerah Yogyakarta. Ini hasilnya efeknya lemu-lemu ya, beda seperti yang di Jawa Barat. Di sini dengan kondisi besar pun masih bisa ditempa. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu sekalian. Setelah kita kupas, terus kita ambil kulitnya seperti ini. Nah, seperti ini langsung mudah sekali. Nah, jadi Bapak Ibu semua, yang kita tempa nanti adalah kulit ketiganya, deluangnya seperti ini. Nah, ini luar biasa sekali, dan ini karena nanti proses untuk membuat satu lembar ini butuh minimal 1000 kali tempa. Bisa langsung dicontohkan Mas Doko. Ini setelah dikupas seperti ini, kita bisa melakukan dengan 2 hal. Bisa kita rendam, bisa kita godok, bisa kita campur rempah-rempah.
bisa kita campur rempah-rempah dengan rempah-rempah seperti pembuatan lontar untuk apa? Untuk agar lebih awet lagi ya, untuk akar-akar kelapa, daun apa kulit kayu kopi seperti itu ya, sesuai dengan pembuatan lontar. Nah, ini biasanya kami padukan di sini karena ilmu pengawetan itu sebenarnya sifatnya sama ya. Jadi bisa juga diterapkan pada kertas duluan. Nah, ini kalau ini direndam dulu, itu butuh waktu perendaman kira-kira 2 hari. Nah, setelah direndam 2 hari atau 1 hari, silakan Bang Doko bisa dicontohkan. Ini ditempa, Bapak Ibu semua. Nah, nanti kalau sudah tempaannya ini sudah agak lebar, itu menempanya caranya tekniknya melebar. Ini ditempa ke sini, ini ditempa ke sini, agar prosesnya nanti melar terus kertasnya. Dan jangan lupa harus rata. Kalau seperti ini, kalau seperti ini kira-kira bisa jadi berapa lebarnya? Ini bisa jadi sekitar 60-an cm lebih. Jadi ini akan mengalami penyusutan sekitar 2 cm ke sini ya. Tapi ini akan bisa melebar bisa 60 sampai 70 cm. Tidak cukup ditempa 1 kali ya. Jika ini sudah ditempa misal ya, dari ini bisa mendapatkan 40 cm, nanti harus ditumpuk lagi agar menjadi 2 frame. Nah, setelah itu nanti terus ditempa lagi. Setelah itu ada proses yang ketiga. Itu yang membuat proses ini lama dan sangat istimewa. Bagi kami yang mencintai dunia seni dan tradisi, ini adalah sesuatu yang unik dan istimewa. Nah, setelah ada 3 lapisan frame, barulah itu adalah ukuran, kita sesuaikan ukuran, kita perhalus, lalu itu nanti baru kita fermentasi. Nah, seperti itu. Nah, jika ingin mendapatkan lukisan wayang beber yang cukup lebar, untuk media wayang beber yang cukup lebar itu bagaimana? Itu adalah kita menggunakan teknik karena ini luar biasa sekali. Kertas beluang ini bisa setelah difermentasi itu bisa menyatu frame-nya. Nah, ini bisa menyatu. Jadi untuk membuat yang panjang-panjang ya, Bapak Ibu semua, itu kita cukup membuat ukuran yang sama terus. Pakai teknik seperti itu. Misal ini kita tempa bisa 60 cm. Kita mau membuat kira-kira 1,5 meter. Nah, ini kita tempa 60 cm. Lalu kita membuat yang sama seperti ini 60 cm dan 60 cm. Nah, saat kira-kira sama ukurannya nanti ditumpuk menjadi 3 lapis, kemudian ditempa lagi. Nah, disitulah kita akan mendapatkan media yang panjang sekali. Nah, istimewanya apa? Kertas beluang ini bisa saat setelah kita proses tempa ini, kita tidak langsung bisa menjemurnya. Kita perlu memfermentasinya secara alami. Silahkan Mas Kawan agak sini. Nah, kita memfermentasi secara alami seperti ini. Kita memfermentasi memakai daun pisang. Dan hasilnya seperti ini. Ini baru sehari ya. Kita fermentasinya sebenarnya memerlukan waktu 3 hari ya. Paling 3 hari. Nah, di sini Bapak Ibu semua, ini hebatnya kertas beluang ini seperti saat setelah difermentasi nanti semu-semu ini dia mempunyai, kasih air sedikit. Dia mempunyai kelebihan yaitu zat-zat alami dari Tuhan Yang Maha Esa inilah yang membentuk kertasnya setelah difermentasi. Nah, ini cikal bakal ini sudah proses-proses akhir ya. Nah, setelah difermentasi kita langsung sebenarnya ini lebih baik itu paling baik itu kita menjemurnya di gedebok pisang yang mengarah kena sinar matahari. Tapi pun demikian ya di zaman ini kita mencari pohon pisang apalagi yang ngarah-ngarah ke matahari ya susah, harus memakai pohon pisangnya tetangga nanti. Nah, seperti ini ya Bu Amres. Nah, ini lebih enaknya seperti ini. Ini prosesnya langsung kita los. Sebenarnya ini bisa kita pukul lagi. Oh ya, jadi minimal dalam pembuatan kertas beluang itu kita memakai 2 alur seperti ini, alur besar dan alur kecil.
untuk kedepannya jika lebih ingin detail lagi bisa variasi ya motifnya. Ini yang untuk alur besar ini untuk penghancurnya biar cepat melebar. Sementara untuk penghalusnya adalah alur yang kecil seperti ini. Nah, jika berminat bisa melalui saya, nanti kami hubungkan dengan Bapak beliau guru saya untuk alat seperti ini. Untuk dari bibit bisa meminta, bisa kami beri, dari alat bisa kami, semua informasi akan kami berikan karena ini semata-mata untuk saya. Lah, ini bisa kita sesuaikan dulu kalau ini terlalu kandel ini Bu Amre. Ini bisa kita sesuaikan dulu biar benar-benar halus. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Nah, sebagai contohnya saja, J. Nah, ini perlu kita akhirnya nanti terus kita menghaluskannya permukaannya agar permukaan sisi kanan kirinya halus. Nanti kita langsung pakai daun, pakai pisang, dilus seperti ini, J. Nah, seperti ini. Sampai mendapatkan tingkat kehalusan yang tinggi karena nanti biar sisi kanan dan sisi kiri itu bisa digunakan. Nah, ini setelah ini proses jemurnya, monggo silahkan nanti efek-efek apakah itu bisa bisa kayak mengkilap gitu ataukah halusnya halus banget seperti itu tapi tidak berkilau permukaannya, itu tergantung dari proses pemanasan Bapak Ibu semua. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini kita kebetulan sudah mempunyai stok ya. Jika Bapak Ibu berkenan untuk aku tak nyoba mau menulis, itu silahkan. Kami sudah menyiapkan banyak sekali, ada ratusan lembar di sini ya. Jadi untuk proses membuat satu lembar ini kira-kira ya kita memerlukan proses semingguan ya. Jadi karena apa? Setelah ini nanti kering, Bapak Ibu semua, itu masih pakai proses terakhir yaitu dikowok. Dikowok itu pakai keong atau bisa juga pakai batu akik yang super halus. Saya ngakalinya seperti itu karena ilmu manual itu kan berkembang dan bisa tergantung kita mensiasati ya. Pada prinsipnya seperti yang penting bisa untuk mengepres ya. Nah, ini halus sekali, ini yang prosesnya ya. Dan kenapa ini harus kita lestarikan, karena Bapak Ibu semua ini kita mengikuti standar ya kalau kita berbicara tentang wirausaha ya. Ini kertas ini istimewa karena ini biayanya per sentimeter persegi. Tidak semeternya berapa, sesentinya berapa kalau kertas beduang seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi per senti persegi itu ada rupiahnya. Jadi hitung-hitungannya jika mau beli kertas beduang satu lembar ini kita bukan piro iki selembar gitu, tapi ini berapa senti panjang lebar nanti dikali rupiah. Seperti itu. Karena memang pembuatan kertas beduang ini dari awal hingga akhir jika cuaca baik ya satu lembar ini prosesnya seminggu. Jadi 1 hari tebang beluangnya yang sangat langka itu, kemudian 1 hari dikupas, direndam 2 hari, kemudian ditempa sehari, difermentasi 3 hari, baru dijemur sehari dan langsung dikowok. Nah, kira-kira itu proses pembuatan kertas beluang. Dan bagaimana kertas ini bisa digunakan ini? Ya, kemarin kita sudah berkolaborasi dengan komunitas aksara Jawa Sedo Jabung, yaitu ini kebetulan murid Bu Amre, Mas Firnan ini yang sedang mencoba untuk menulis aksara Jawa di kertas beduang. Silakan Mas Firnan. Nah, ini kesulitannya apa Mas Firnan? Coba Mas Firnan, silahkan Mas Firnan dijelaskan. Apakah asik memakai kertas beduang atau bagaimana? Untuk memakai kertas beduang itu asik ya menurut saya. Kalau kesulitan tuh nggak ada kesulitan, asal kalau kita nulis itu pakai yang halus, sisi halus. Oh, sisi halus, ya, sisi halus. Ya. Terus kalau bisa ya digarisi dulu. Digarisi dulu, kan? Seperti itu. Nggih. Jadi ini Mas Firnan tadi menulis sebentar saja karena memang sudah ahli nggih. Ini hasilnya nggih. Ini seperti ini. Ini kalau sebenarnya ditulis yang di media halus juga bisa. Ini juga hasilnya untuk ditulis seperti ini. Luar biasa sekali Bapak Ibu semua jika ini ditulis
dibuat seperti ini, terus nanti di figura, ini menjadi mahakarya yang luar biasa sekali. Pun demikian, kertas beruang ini tidak hanya untuk ditulis saja, Bu Amreh, tapi juga bisa digunakan untuk melukis wayang. Nah, seperti silahkan kita memasuki di sini ya. Nah, ini. Jadi proses-proses bisa toh. Proses-proses inilah yang menjadikan kita semua mempunyai motivasi. Ini aksara Jawa naskah-naskah kuno, ada Babak Cirebon, ada naskah-naskah yang kuno ini dulunya memakai kertas beruang. Nah, ini tergantung kepada semangat kita. Jadi di sini di Museum Wayang Beber Sekartaji ini kita berkolaborasi dengan komunitas aksara Jawa Sekojabung mengekspresikan ya dengan kertas beruang, ya dengan digital. Nah, jadi kita banyak sekali contoh di sini. Ini kalau ini menjadi lomba-lomba, menjadi semangat kita ya untuk berkarya. Ini benar-benar ini bisa menjadi suatu potensi yang luar biasa bahwa karya seni zaman dulu yang menggunakan kertas beruang itu tidak punah. Kita bisa membangkitkan lagi. Ya digital oke, ya kertas beruang oke. Kita harus bersinergi Mas Amreh. Jadi antara zaman dulu, masa kini dan masa yang akan datang kita bersinergi dan itu akan menciptakan luar biasa karena bangsa kita nanti akan berjati diri tinggi dan kira-kira seperti itu. Itulah yang istimewa dari Nusantara, kita mempunyai kertas beruang yang istimewa. Kira-kira seperti itu dulu, Bu Amreh, nanti ngikut panjenengan lagi. Matur nuwun Bapak Ibu semua, jika ada salah kata kami mohon maaf sekali. Matur sembah nuwun. Mas Indra, matur nuwun atas paparannya luar biasa nih Bapak Ibu. Bahkan saya mungkin tadi juga tidak akan berpikir sejauh itu ketika Mas Indra memaparkan sesuatu, bayangan saya hanya PPT atau apa, ternyata sudah nge-vlog kemana-mana sehingga kita bisa sedikit bisa memahami, oh ternyata kertas beruang seperti itu, kemudian hasil-hasilnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu monggo untuk berdiskusi, mungkin ada sesuatu yang disampaikan ke narasumber kita, bisa melalui chat atau menghubungkan atau raise hand seperti ini, atau bisa langsung di fasilitas chatnya. Monggo Bapak Ibu yang mungkin sudah penasaran mau menanyakan apa ke Mas Indra bisa langsung menanyakannya. Tidak perlu malu-malu karena Mas Indra ini informasi apapun kalau beliau tahu mesti langsung disampaikan. Ya memang selama ini teman-teman di Sangga Buana Alit Museum Sekartaji memang agak sedikit intens berkolaborasi dengan teman-teman di komunitas aksara Jawa Sekojabung yang dipimpin oleh Mas Singgih Hindarta, dan yang duduk di sampingnya Mas Indra itu juga salah satu penggiat dari teman-teman komunitas aksara Jawa Sekojabung yang saya tadi bilang bahwa teman-teman di Jogja terutama itu selain juga lihai dalam dunia perdigitalan dalam aksara, juga tidak kemudian lupa terhadap proses-proses yang dulu pernah dilakukan oleh nenek moyang kita. Artinya ini juga sebagai bentuk apa ya, bukti ke masyarakat Jogja terutama dan Indonesia pada umumnya, bahkan internasional mungkin ya, bahwa yang bilang anak-anak muda itu takut dengan aksaranya sendiri siapa. Di Yogyakarta tidak, kami ada beberapa teman-teman yang sudah kami petakan, ternyata mereka aktif sekali mempromosikan aksara mereka, dalam hal ini aksara Jawa di ranah digital juga ternyata tidak kemudian lupa, bahkan sampai sudah tahu proses pembuatan beruangnya seperti apa, kemudian menggunakannya seperti apa, dan mengaplikasinya. Tadi saya melihat ada beberapa contoh di dalam ruangnya Mas Indra, beberapa contoh naskah yang sudah diproduksi, kemudian menggunakan kertas beruang yang baru kemarin dibikin punya Mas Indra ya. Kemudian cuma dibikin pedono renggangnya baru, tapi ketika kita pasang dan segala macam, kalau Mas Indra kemudian melabeli ini ditulis tahun 17-15 mungkin banyak orang percaya. Karena karakter kertasnya memang sudah arkais banget, padahal baru kemarin ditempa nggih. Mungkin itu. Monggo Bapak Ibu yang mungkin punya pertanyaan. Tadi ada dari
Pak Lulut ini, Pak Lulut Edi Santoso di Malang, Mas Indra. Iya. Beliau nanti minta minta nomor WA penjaga karena beliau sangat tertarik ingin belajar. Oh, siap Bu Amri. Dan mungkin Terima kasih Pak Lulut Edi Santoso. tadi lah itu monggo direspon dulu sambil teman-teman yang lain mungkin kalau ada hal-hal yang harus disampaikan. Dulu di SMA 3 Malang, Mas Indra. Oke, mantap. Jadi nomor HP saya akan saya ketik di sini, gitu, Bu Amri. Matur nuwun Bapak Lulut di Malang, kami akan memberikan informasi semaksimal mungkin kepada panjenengan bisa melalui WA. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai prosesnya, bagaimana kesulitannya, apa saja? Kalau membuat kertas itu, kalau kita membuat dengan cara-cara yang normal, mungkin sehari itu hanya bisa 2 lembar saja sudah, tangannya sudah sakit sekali. Jadi kita harus mengakalinya, bagaimana bisa membuat banyak dalam satu waktu, itu proses tadi kita part. Jadi tidak dari proses A sampai Z tadi kita selesaikan itu benar-benar sehari hanya bisa membuat 2 lembar sudah capek ya. Kita bisa part. Di situ kita belajar timing agar kalau telat sedikit ini nanti kertasnya bisa busuk dalam fermentasi. Seperti itu kira-kira. Monggo siapa yang mau bertanya silahkan. Ini ada 2 pertanyaan sudah masuk, Mas Indra. Oh, ada 3. Saya urutkan dulu dari yang pertama, ini dari Bukingkin Diana. Mas Indra, perso dari bibit pohon duluan sampai besar bisa digunakan itu membutuhkan berapa lama nggih, Mas? Artinya dari menanam bibit sampai kemudian dipanen itu butuh berapa lama? Mungkin tadi sudah disampaikan, cuman karena mungkin agak ini perlu juga disampaikan ulang bahwa sebenarnya dari pembibitan sampai kemudian minimal bisa dipanen untuk kemudian di tempat tadi dibuat kertas duluannya itu butuh waktu berapa lama sih, Mas Indra? Monggo dijawab dulu. Terima kasih Mbak Kingkin Diana, matur nuwun sangat Rahayu. Jadi pertama jika nanti kita menanam bibit, itu kita seyogyanya harus istilahnya bukan mengkultuskan tapi menspesialkan yang pertama tumbuh itu jangan langsung ditebang. Jadi biarkan itu menjadi induk babonnya Bu Amri. Biar menjadi babon yang mau besarnya kayak gimana biarkan saja. Nah itu biar nanti kekuatan akar babonnya itu nanti bisa banyak, dia mempunyai kekuatan akar. Nah, kita biasanya menggunakan yang generasi keduanya setelah pohon itu besar, ataupun nanti biasanya sudah 3 meter itu keluar tunas, enggak apa-apa. Kita jangan, kita seyogyanya tidak ngenteni yang pertama langsung ditebang. Biarkan itu hidup subur. Kita memanfaatkan yang bibit kedua dan ketiga. Lah, jika bibit yang kedua, ketiga itu sudah bermekaran, nah baru kita merasakan saat dipanen tukul banyak lagi, akan gede lagi. Dari proses bibit itu Mbak Kingkin kira-kira prosesnya kalau di dengan air yang cukup ya, dan proses penyinaran matahari yang baik itu kira-kira 8 bulan. Kalau di Jogja juga sekitar 8 bulan, 7 bulan itu sudah siap panen. Tapi di tempat A dengan tempat B ini berbeda-beda. Ada yang butuh 1 tahun lebih, ada yang. Jadi kalau kita mensiasati itu, kalau menanam itu mungkin itu pas mau musim penghujan, itu kita tidak perlu repot-repot lupa menyinari, itu siraman dari Tuhan Yang Maha Esa, dari alam semesta itu sudah luar biasa, sudah otomatis. Dan biasanya di musim penghujan ini neraca bibitnya itu menjalar banyak dan pohonnya deluang ini lemu-lemu, gemuk-gemuk. Nah, seperti itu kira-kira Bu Amri. Oke, Mas Indra, lanjut lagi nih. Mungkin Bu Kikin sudah bisa menangkap ya apa yang disampaikan Mas Indra. Ini ada satu lagi dari Putri Tanggulan Safitri, Mas Indra. Pertanyaannya, di Bali apakah tradisi membuat dan menulis dluwang ini masih terjaga atau di mana masih terdapat tradisi membuat dan menulis dluwang ini? Kalau Anda punya informasi terkait bagaimana kemudian kertas dluwang yang tadi disebut sebagai ulang tage di Bali masih
masih juga dilestarikan oleh masyarakat Bali di sana. Jadi Ibu Tita Wulan Sapitri matur nuwun Rahayu. Jadi malah penggunaan kertas beruang ini paling banyak digunakan di Bali. Karena di sana masih digunakan sebagai kertas mantra, dinamakan kertas Lantaga kalau di sana. Jadi di sana malah masih menggunakan kertas ini lebih banyak penggunaannya daripada yang ada di Jawa sekarang ini. Nah, yang saya tahu di Bali pun juga sudah agak hilang tradisi membuat kertas ini, dan Bali pun mengambil kertas dari Jawa sekarang ini. Tapi pun demikian kita sudah banyak sekali seperti kita memberikan kepada Mas Adinata di Bali, kita memberikan kepada sejarawan Mas Gunayase, Mas Bayu kita di sana, bibit-bibit itu sudah mulai ditanam. Itu kurang lebih setahun setengah yang lalu. Mungkin sekarang sudah mulai bangkit lagi di Bali. Nah, untuk kota-kota selain di Yogyakarta ini beberapa seperti kalau di zaman kuno dulu yang terkenal itu di Bogor, di Jawa Timur, di Ponorogo itu juga ada kertas, dan ini tidak semata-mata juga menggunakan satu pohon. Namun pun demikian setelah diuji waktu dan diuji penelitian, memang kertas pohon glugu ini baiklah untuk membuat itu. Kalau zaman sekarang ini ada di Jawa Barat, ada. Terus di ini Pak di daerah itu dipunyanya Kitar Kahana Caraka itu daerah pundi? Di Indramayu. Maaf Bapak Ibu semua lupa. Di Indramayu juga dikembangkan kertas tersebut. Jadi tidak perlu khawatir Ibu Tita, ini era ini kita harus bangkitkan kembali. Kita punya ciri khas dan jati diri. Bahkan kalau menurut informasi dari teman Bu Aang, Bu Amre, itu di daerah Kalimantan ya Bu Amre, itu kertas seperti sejenis itu digunakan untuk membuat Kevlar, tidak untuk sastra tulis ya, tapi untuk Kevlar. Jadi kertasnya penempaannya dibuat menyilang ini. Itu kalau di Mandau tidak mempan karena ini ulet sekali kertas ini. Jadi di setiap tempat itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Bahkan mungkin menurut data sejarah, kertas deluang itu dulunya juga dipakai oleh tokoh-tokoh agama untuk membuat baju-baju di kala itu. Matur nuwun Ibu Tita Wulan Sapitri. Lanjut Mas Indra, ini dari Mas atau Mbak Cindy ya ini. Sugeng enjang, saya Cindy, badhe nyuwun tekno, kados pundi nggih sejarahnya wit daluang bisa dijadikan bahan untuk menuliskan aksara dan bahan melukis wayang beber. Apakah melewati sebuah percobaan-percobaan dahulu? Selain itu, dari apa saja nggih pembuatan kertas daluang di Museum Sekartaji? Hehehe. Badhe sowan melihat langsung, apakah saged? Matur nuwun, menika monggo Mas Indra langsung direspon. Matur nuwun Ibu Cindy Rahayu. Matur nuwun Mbak Cindy. Jadi sejarah pohon deluang ini memang khususnya di Jawa yang saya tahu, karena di Jawa ini tanah kawi, ini tanahnya para pujangga dan para sastra di zaman dulu sih. Memang kalau kami hubungkan dengan wayang beber, memang ya begitulah hakikatnya. Karena memang menurut kami wayang beber itu berawal dari relief candi. Di arah sana infografik. Jadi pertama kali wayang beber itu kita mengacu dari relief candi. Nah, dari situ dalang yang menceritakan tentang kisah-kisah relief itu adalah bernama Stapaka. Nah, itu relief candi itu tidak hanya jadi terus dilihat, tapi benar-benar diacarakan, diritualkan agar masyarakat kala itu mengerti proses-proses kehidupan yang baik. Nah, demikian pun karena relief candi ini masyarakat yang pelosok juga tidak bisa langsung serta-merta mendatangi, akhirnya timbul dari kemajuan, yaitu dari relief candi ini kita bergerak ada karya lagi dengan menggunakan
lontar. Nah, ini wayangan dulu menggunakan lontar dulu. Ya, jadi setelah menggunakan lontar ini berkembang lagi, lalu menggunakan kertas deluang. Nah, ini seni tulis dan seni gambar terjadi di khususnya di Jawa. Ini seperti ini menggunakan media kertas deluang. Nah, ini jadi proses sejarah ini bersambung ya, sambung sinambung dari masa ke masa hingga kertas deluang itu kenapa kok bisa dijadikan media wayang beber ya, dari proses dari relief candi kemudian dipermudah agar bisa menuju ke pelosok-pelosok Nusantara yang agar bisa dibawa kemana-mana itu menggunakan kertas deluang salah satunya. Terus ini ya jelas melalui sebuah percobaan dulu, seperti nenek moyang kita dulu menemukan jamu, pasti ada yang mendem nggak cocok dan ada gatel, itu seperti itu pasti dulu proses pencarian nenek moyang kita yang luar biasa. Hari apa saja membuat kertas deluang itu bisa setiap hari jika diagendakan saged Bu Amre, Mbak Cindy badhe sowan lihat langsung saged monggo, tapi habis PPKM selesai karena ini peraturan dari atas PPKM museum harus libur dulu. Demikian Mbak Cindy, matur nuwun sanget. Terima kasih Mas Indra. Ini masih lanjut lagi Mas, masih di chat juga ini. Selamat pagi Mas, bagaimana kalau pembuatan kertasnya itu diburu dulu, enggak dipukul-pukul, matur nuwun. Saya Oke, dari Bapak matur nuwun Rahayu, bagaimana jika dibubur dulu? Saged Pak, ini sudah dibuat oleh Mas Dani Iswardana yang di Surakarta. Jadi produksi kertas deluang itu bisa dibubur, bisa diproduksi, bahkan di Vietnam, di daerah-daerah Asia Tenggara itu, di Jepang itu bernama washi, di Vietnam itu, di Thailand itu juga proses pembuburan. Namun demikian kita kembali lagi ke dunia ranah seni dan tradisi ya Pak Nji. Seperti keris, ada yang keris dicor, ada keris ditempa. Seperti batik, ada batik di print, ada batik yang ditulis. Nah ini kembali lagi semuanya bisa berdiri, semuanya bisa dilakukan, tinggal kita asiknya di mana. Ngeten, matur nuwun Bapak. Ngeten Bu. Oke, lanjut ke Mbak Sofa Unafis. Izin bertanya, apakah ada teknik tertentu dalam menulis di deluang agar rapi? Karena saya lihat deluangnya berstruktur dan biasanya deluang tidak seperti folio yang ada garisnya. Jadi Mas Awan tolong ambilkan yang kertas deluang saya halus banget. bagaimana bisa rapi seperti yang kita lihat di naskah-naskah itu, bagaimana mungkin bisa dikatakan tipsnya supaya menulis di deluang rapi. Ayo Mas Awan. Nah seperti ini sebenarnya dari Mbak Sofa itu ada dua sisi dari kertas deluang. Dari yang dipukul ini pasti meninggalkan bekas garis sedikit banget, dan ini kalau diraba ini halus sebenarnya. Dan jika dibaliknya lagi ini super halus, makanya silahkan memilih antara dua sisi ini. Ini yang sisi halus sekali. Ada yang sisi ngedok, ada yang kinclong, ada yang ini yang halus sekali. Dan seninya di sini. Kadang-kadang kertas deluang kok pakai medianya pakai apa? Pakai drawing pen bisa, pakai pulpen biasa bisa, bahkan sesuai dengan kesenangan dari panjenengan sami. Dilukis dengan akrilik sudah bisa. Nah mungkin ini langsung kepada Mas Firnan, gimana Mas kesulitannya, monggo silakan. Untuk kertas deluang ya kesulitannya itu kalau tidak digaris. Nanti ini salah satu contohnya. Jadi ada dua contoh penulisan yang digaris sama tidak. Ini yang digaris jadi kelihatan rapi ya. Kalau yang enggak, kalian ini malah tadi nulisnya di yang kasar ya. Enggak. Kasar berarti betul-betul jadi kadang ke bawah, kadang ke atas gitu. Jadi nggak bisa rapi. Tapi kalau nanti yang di sisi ini di sisi halus, terus digaris, kita bisa nulisnya agak rapi. Tapi ada pertanyaan Mas. Ini bisa di print nggak? Oh bisa, di print juga bisa, tergantung tapi tergantung nanti proses pemesanan dan pembuatan ya. Kalau untuk dilukis itu kan tidak membutuhkan tekstur yang luar biasa halusnya. Kalau untuk tulis menulis memang harus tekstur yang luar biasa, apalagi untuk di print itu kita nanti membuatnya lebih tipis lagi Mas. Kita buat tipis dan
sehalus mungkin. Seperti itu kira-kira dari Mbak Sofa, matur nuwun Mas dengan infonya. Untuk kertas beruang saya sudah pernah mencoba, memang ketika diaplikasikan digabungkan dengan apa namanya mesin komputer, artinya kita menulis aksara Jawa secara digital, kemudian kita mencoba biar klasik dan arkais kelihatan, kemudian kita menuangkannya tidak ditulis tangan tapi dengan hasil digital yang kemudian kita printkan, ternyata bisa. Dan saya pernah nyoba, cuman kemarin karena belum Mas Indra belum berpikir ke sana, sehingga memang ketebalan kertasnya itu agak mengganggu ketika di mesin print. Tapi secara prinsip ketika kita printer masuk di halaman ini, dia sangat cepat bisa. Artinya tidak kemudian bleber atau gimana. Bisa. Cuman ya itu tadi syaratnya harus ujung kanan kirinya harus rata A4 atau F4, karena kalau kayak gini memang kelihatan lebih antik ya. Tapi ketika ini nanti mau dalam produksi banyak di print, itu agak mengganggu karena ketika menarik ininya dia kegeret-geret. Jadi itu mungkin nanti tinggal kebutuhan saja. Kalau memang teman-teman ada yang ngersake, wah aku rasa nulis api, neng pengen karyaku tak tuangin yang dua, nah ya, mungkin nanti bisa disesuaikan dengan ketebalan dan apa namanya ukuran kertas duluan yang dibikin. Oke, kemudian ini ada lagi Mas Indra, ini izin bertanya. Oh sudah pagi. Beluang ini bisa dibuat paling panjang berapa ya? Dan harganya berapa? Apakah dijual? Nah, ini monggo Mas Indra yang bisa menjawab. Bisa sampai berapa panjang sih Mas ketika kertas beluang ini nanti kita bikin ini Mas? Ya, sebenarnya ini matur nuwun sekali ada Pak Niko nggih. Jadi kertas ini bisa panjang. Jadi tergantung lapisan-lapisannya, seperti guru-guru saya pun membuat bermeter-meter pun bisa. Dan bisa dibuktikan apa? Ketika kita melihat wayang beber yang sepuh yang berada di Pacitan dan Gunung Kidul pun, itu wayang beber itu menggunakan media deluang itu sampai 5 meter. Itu pun bisa dibuat ya, tergantung nanti. Tapi semakin panjang jelas mempunyai tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Pertama kita butuh media untuk tempatnya untuk ngebukinnya itu butuh luas, butuh bersih, area itu sebenarnya butuh area tempatnya saja. Kalau hal yang lain itu sesuai teori tinggal kita eksekusi itu bisa. Untuk masalah harga itu, waduh ini jadi yang kita ngikut-ngikut yang sudah Bu Amri. Tapi di sini saya nggak pernah saklek-saklek gitu. Jadi untuk pengalian harga itu biasanya panjang kali lebar. Jadi ketemu berapa luas, berapa senti persegi itu kali nanti setiap 1 senti persegi itu Rp75. Tapi pun demikian tidak saklek-saklek gitu. Kalau semacam ini selembar misal 80.000, misal 100.000, nanti ya monggo lah 60.000 juga dapat, 50.000 juga dapat. Yang penting kita silaturahmi gitu Bu Amres. Jadi semakin banyak sedulur semakin baik. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, matur nuwun. Mas, untuk masalah harga mungkin bisa di luar konteks webinar ini saja ya, karena memang untuk menghargai sebuah karya seni itu memang tidak ada patokan baku ya. Yang penting silaturahminya Bu Amres. Dan itu juga mungkin hubungannya agak memang itu tadi si A mengatakan wah kok larang ya, karena tidak tahu prosesnya mungkin. Jadi wah lama prosesnya. Kayak rego kok murahan Mas lah, itu kan sangat subjektif sekali bagi masing-masing orang. Kemudian kita lanjut saja. Ini ada Mas Roni Firman Firdaus izin bertanya. Selama ini Mas, siapa saja dan di mana saja pasar dan pelanggan kertas deluan tersebut? Satu lagi, tadi belum lengkap penjelasannya, cuma 1 kali RP. Nah, RP-nya berapa? Ini tadi sudah disampaikan juga Mas Indra sedikit. Sementara patokannya RP-nya segitu per sentinya, tapi namanya perkembangan demand and permintaan dan ini kan bisa merubah nilai ininya, push-nya kalau dalam tanda kutip. Jadi mungkin yang perlu dijawab adalah di mana saja sih Mas pasar dan pelanggannya ini kertas deluang. Ini pertanyaan dari Mas Rani Firman. Kemudian nanti langsung dilanjutkan saja ke Bu Dwi Agustina. Selamat pagi, ingin bertanya. Selain untuk menulis naskah-naskah kuno, aksara Jawa kertas deluang digunakan untuk apa? Jadi monggo Mas, ada 2 itu langsung diserang Mas Kemauan langsulanipun. Bapak Roni dan Mbak
Dwi Agustina matur nuwun sangat rahayu. Jadi pelanggannya pasti ada dari kalangan seniman-seniman, pasti banyak yang bertanya ke sini, membeli, bahkan mendapatkan kertas, bahkan kadang-kadang kami bonusi ya. Terus ada lagi bisa bahkan pecinta aksara dari yang tinggal di Hong Kong, yang di China itu juga saya ngirim sampai ke Hong Kong juga. Pasti ada, Mas. Pasti ada, Bapak. Di mana satu karya seni yang luar biasa, mahakarya nenek moyang ini ya limited sih, tidak seperti kertas folio, dan tapi pasti ada ketika kita membuat sesuatu yang hebat, pasti ada aja yang tertarik. Terus matur nuwun kepada Mbak Dwi, kertas duluan digunakan untuk apa aja? Ya bisa untuk melukis, Mbak. Jadi seperti Mas Enkan Komariah yang terkenal yang di Jogja itu melukis luar biasa. Beliau juga sini memesan 2 lembar kertas duluan. Ini kertas cat akrilik masuk, cat air pun juga masuk. Jadi bisa untuk melukis, bisa untuk nyeketsa, dan seperti layaknya sebuah kertas. Tapi ini lebih prestis saja. Kalau bisa nanti di figura gitu akan tampak luar biasa nih. Kalau dilihat langsung ya, kalau dari kamera ini mungkin agak biasa, kalau dilihat secara langsung luar biasa sekali. Matur nuwun Bu Amri. Oke, Mas Indra, lanjut lagi nih, masih banyak pertanyaan ternyata. Di sini ada Mas Anggra Dini, Mbak Dini ya. Selamat pagi, saya Dini, mohon izin bertanya. Sejauh ini apakah sudah ada upaya untuk memperkenalkan proses pembuatan deluang ataupun karya-karya di atas kertas deluang kepada generasi muda? Jika sudah ada dan sudah dilaksanakan, bagaimana caranya ya? Mas Indra, nanti mungkin saya juga bisa nambahin karena memang di Dinas Kebudayaan kita sudah mengawali itu di tahun 2019 dulu ya. Tapi monggo panjenengan dulu yang matur nuwun sangat Mbak Anggara. Jadi kita memperkenalkan luar biasa ya, sudah bermodal semangat. Jika zaman dulu sebelum ada pandemi itu dari Steladus, siswi Steladus satu kelas itu ada berapa ratus, itu kita latih, bahkan kita suruh mencoba membuat seperti itu. Terus kita juga mencontohkan pada di SD John De Bosco, di SD. Terus kita workshop, kebetulan bekerja sama dengan komunitas Aksara Jawa Segojabung di Mangir, dengan pemuda Mangir, dengan pemuda-pemudi Muntuk. Kita juga sebarkan bibitnya, bahkan ada yang kesini minta bibit, silahkan. Jadi melalui webinar seperti ini pun kita, seperti kemarin dengan SMA Sayegan juga dengan 300 peserta itu banyak yang tertarik. Jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kita akan lebih optimalkan lagi untuk berbagi ilmu ini kepada generasi milenial, dan mereka takjub apa yang dimiliki bangsa kita itu luar biasa, tidak hanya apa ya, tapi kita mempunyai sesuatu yang luar biasa. Ini ada lagi. Nggih, Bu Amri, demikian untuk Mbak Anggra Dini. sedikit juga yang disampaikan Mas Indra tadi, itu dari betul-betul internal teman-teman komunitas dan inisiatif teman-teman komunitas baik di Sangga Buana Alit maupun di teman-teman komunitas Segojabung ya, teman-teman komunitas Aksara Jawa Segojabung yang kolaborasi dengan ini. Di Dinas sendiri tahun 2020 kalau nggak salah itu pernah ada workshop juga untuk anak-anak SMP, SMA ya, yang kebetulan ada hasil dari kompetensi bahasa sastra, alih aksara itu yang kemudian kita workshopkan. Karena tulisan mereka sudah rapi, karena mereka sudah hasil dari seleksi lomba alih aksara transliterasi, maka kita sediakan workshopnya dari Mas Indra, kemudian kita coba bawakan langsung kertasnya, sehingga sesi berikutnya waktu itu mereka diminta untuk menuangkan tulisan itu di kertas deluang langsung, dan ternyata hasilnya luar biasa. Kemudian di tahun 2020 menjelang Kongres Aksara Jawa dan menjelang selebrasi digitalisasi Aksara Jawa di Yogyakarta juga kita mengadakan nyerat deluang massal nih Mas Indra. Kita 300 orang waktu itu, karena memang pandemi, sehingga kita sebenarnya awal konsepnya tidak hanya 300 orang, bahkan kami sempat berpikir untuk memenuhi titik 0 km sampai ke ujung Malioboro sana dengan gelar pelosok, kemudian semua nulis deluang, dan itu sebenarnya sudah kita siapkan, cuman karena pandemi ya akhirnya kita batasi 300 orang pun itu harus terbagi menjadi 10 titik ya Mas Indra waktu itu ya. Luar biasa. Hasilnya ya
Banyak yang mungkin masih bingung goresnya gimana, tapi setidaknya teman-teman yang kemudian terlibat atau mengikuti kegiatan itu terus tahu dan megang sendiri umbian si Mbah Ki nulis nganggo kertas tong ini tuh ternyata. Sehingga kenapa sampai sekarang kita masih bisa mewarisi serat-serat yang luar biasa isinya penuh piwulang, hebat dan segala macam, ternyata dulu nggak winning ini tuh. Membukukan seperti ini, nulisnya pakai ini, sehingga kemudian mereka sedikit kembali diingatkan bahwa nenek moyang kita itu bukan orang-orang buta aksara, bukan orang-orang yang nggak ngerti peradaban, tapi justru mungkin lebih beradab dari kita sekarang. Nah, paling tidak karakter itu bisa kita munculkan. Oke, ini tambahan lagi, ada pertanyaan dari Mas Dimas Aryo Sumileh. Selamat pagi menjelang siang, ini di Makassar ya Mas ya. Lama sekali tidak bertemu, saya dulu didhawuhi untuk ikut membantu di kurikulum berbasis budaya, dan itu sama Mas Dimas. Sekarang ternyata sudah di Makassar. Menurut saya umum kertas deluang dipahami di Jawa, namun apa ada nama lain dari kertas deluang ya? Apakah sudah ada literatur yang sudah mulai mengkaji tentang kertas deluang? Apakah bangsa-bangsa Eropa telah mempelajari jenis kertas ini, misal Belanda yang lama berinteraksi dengan bangsa kita? Monggo Mas Indra. Terima kasih Mas Dimas Aryo. Secara umum, warga di dunia pun juga sebenarnya mungkin tahu tentang seperti ini, karena bahan kertas dimanapun, di negara manapun, bahan utama kertas yaitu kayu. Tapi yang istimewa di sini adalah bangsa kita mempunyai sejarah. Bangsa kita mempunyai sejarah yang hebat mengenai pembuatan kertas deluang. Kalau literatur yang mulai mengkaji tentang kertas deluang itu mungkin ini saya hanya mendapatkan sumber yang minim ya, pada buku tentang wayang beber yang saya dapatkan di ISI Surakarta itu menjelaskan sejarah sejarah kertas deluang setelah era lontar, cara pembuatannya di masa lalu, ada foto-foto penjemuran di ketepok pisang seperti itu. Kenapa saya katakan the best menggunakan ketepok pisang? Karena ketepok pisang itu misalnya kita tancepin wayang, itu tanduk wayangnya akan melengkung. Jadi itu di dalam ketepok pisang itu suhunya minus. Jadi ketika kita tempelkan kertas deluang seperti ini kena sinar matahari, sini dijaga dinginnya, itu membuat tekstur kertas itu halusnya luar biasa sekali. Nah, ini ya seperti itu. Yang saya ketahui baru satu buku itu ya. Mungkin zaman ini sudah bertambah lagi. Mungkin saya belum mendapatkan info. Matur nuwun Bu Amri, matur nuwun Bapak. Enjing, kula palupi menika dados penasaran, kepengin sinau nulis ngagem kertas deluang. Oh, hanya ini saja nggih. Kemudian sukses Mas dari Batik Kembang Sri, sukses Mas. Deluang ada di toko online agar bisa didapat. Nah, ini nanti bisa apa namanya? Ini kebetulan Batik Kembang Sri ini Mas Arif dari Mojokerto. Beliau pejuang wayang beber. Bahkan dulu saya membawa bibit, saya menanam di Mojokerto untuk komunitasnya Mas Arif ini. Beliau yang menggiatkan kembali bahwa wayang beber itu tidak hanya Panji, tapi membuat babat Majapahit, membuat itu luar biasa sekali beliau ini. Salam untuk Mas Arif di Mojokerto, okay. Semoga pohon deluangnya sudah menyebar banyak di sana. Matur nuwun Mas Arif. Terus itu tadi ada yang terlewat, ada Mbak Erlin ya. Mas Indra, saya Erlin. Kalau misal kita punya kertas deluang, apakah ada tips-tips untuk penyimpanan supaya bisa awet, Mas? Apakah itu dimulai dari pas fermentasinya, prosesnya, atau setelah jadi ditulis kemudian biar awet lagi, bagaimana tipsnya? Monggo Mas Indra. Matur nuwun Mbak Elin, tetap saja kita bagi dunia ini menjadi dua. Dunia lama dan dunia baru, seperti proses pernaskahan dengan manual kertas deluang dengan digitalisasi aksara. Semuanya luar biasa. Mbak Erlin bisa melakukan dua hal. Bisa proses pas pertama itu dicampur dengan, kalau mau geleleng, mau seni sedikit, dicampur dengan akar-akaran yang bisa dipelajari ya. Akar-akar pembuat pengawet lontar-lontar zaman dulu itu digodok, dicampur di situ. Atau kalau mau yang zaman-zaman now ya gampang saja, nanti setelah jenengan berkarya tinggal di-clear, disemprot clear, itu sudah aman sekali. Nah, seperti itu. Tapi pun demikian dibiarkan saja juga, maksudnya tidak diapa-apakan juga awet, tapi
kan lebih optimal lagi. Nah, untuk proses penyimpanan lagi-lagi dunia dibagi menjadi dua. Kalau bisa menggunakan bunga-bunga, kembang-kembang, terus cengkeh, itu secara alami dia mengusir serangga, 10 serangga perusak, apalagi dengan dupa-dupaan, karena CO2 itu membunuh serangga-serangga di situ. Tapi pun demikian bisa juga dengan cara modern, yaitu dikasih kapur barus, camper, ataupun yang penting adalah dalam satu ruangan itu dikasih silika gel, itu lebih aman lagi. Jadi tetap Mbak Erlin bisa menggunakan dua cara, tergantung mau tradisi mau modern, semuanya asik. Matur nuwun Bu Amre. Monggo Bapak Ibu, mungkin masih ada yang tertarik untuk mengulik lebih dalam tentang Dluwang dan privasi, karena memang tema kita pada pagi hari ini adalah kertas Dluwang di masa atau di zaman digital. Ini tadi Mas Dimas Aryo juga sudah merespon, ya leres Mas, Dluwang kagungan makna filosofi, historis, dan bernilai seni, serta yang paling penting ini menjadi karakter bangsa kita. Caranya harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan selalu. Ya, begitulah kira-kira kenapa kemudian di Dinas Kebudayaan, Bendahara Kebudayaan, khususnya di seksi Bahasa Sastra, mencoba untuk sedikit memberikan ruang ya untuk kita melihat sebenarnya ada sisi apa sih yang kita punya di ranah paling tidak dekat dengan kita. Kebetulan ketugasan kami ada di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga kami mencoba untuk mengkolaborasikan teman-teman yang di lapangan. Ternyata ada beberapa komunitas-komunitas yang bergerak di ranah tersebut. Artinya biar saling berjalan. Jadi yang ngurusi Dluwang pun juga terimbas bahwa harus paham juga bahwa isu-isu tentang kalau hal ini lebih spesifik ke aksara, juga paham tentang isu aksara Jawa kita tuh sudah sampai mana sih. Juga teman-teman yang sudah terlanjur nyemplungnya di ranah digital dulu juga jangan kemudian lupa bahwa kita juga harus hidup di dunia nyata, di mana pengetahuan tentang tata cara tulis dulu, simbah kita nulis bagaimana, itu juga kalau bisa dipelajari dan diungkap kembali itu kan akan sangat saling indah dan melengkapi. Artinya tidak kemudian yang satu ditinggal, yang satu terlalu dikejar, tapi malah kadang yo ono istilah rekane arep ngoyak uceng tapi malah kehilangan delek, kan begitu. Jadi monggo Bapak Ibu masih ada sisa waktu sampai 15 atau mungkin 20 menit ke depan untuk yang masih belum yang masih belum begitu memahami betul apa sih sebenarnya kertas Dluwang dan peruntukannya. Kalau secara umum tadi saya sedikit Mas Indra sedikit mungkin banyak juga yang baru kenal istilah Dluwang, atau mungkin tadi di tempat lain mungkin ada ulan tage, ada istilahnya gelancang gitu ya. Itu mungkin baru ngeh, saya juga baru ngeh banget ketika ternyata kertas yang digunakan nenek moyang kita dulu untuk menulis naskah atau menulis karya sastra zaman dulu selain lontar, itu ternyata tidak dibubur seperti hanya teknologi pembuatan kertas di Cina atau di yang lain, tapi justru malah ditempa. Saya mikir jangankan nempa kulit kayu, menempa logam besi saja yang udah percampuran antara logam bumi dan antaraks saja nenek moyang kita mampu, apalagi kok hanya untuk menempa sesuatu yang mungkin lebih menutupnya karena tidak butuh itu. Jadi kenapa kok tidak dibubur gitu waktu itu? Mungkin karena alasan-alasan tertentu, dan ini mungkin butuh kajian lagi. Artinya butuh kajian kenapa kok tidak buru dibubur, kemudian lebih cepat prosesnya dan lebih masif, tapi ngalai diduduki jimboko siji. Mungkin itu yang tadi disampaikan Mas Dimas, bahwa ternyata juga mengandung satu lembar ini, ternyata kalau dionceki dari sisi filosofi juga mungkin akan berbabab historisnya dan seninya otomatis, apalagi berkaitan dengan nilai estetikanya. Bapak Ibu monggo, mungkin ada yang mau melanjutkan lagi untuk diskusinya, atau mungkin Mas Indra bisa memberikan apalagi tadi ngeplok lagi untuk melihat koleksi yang ada di dalam bukunya. Yang saya tertarik tadi yang dengan pajang di samping-samping yang Modono Renggan itu semua memang betul-betul di ya Mas ya. Ya, bisa dikembangkan Mas, bisa di print di Dluwang juga.
Maksudnya betul-betul itu diaplikasikan melalui kertas doang yang penjenengan tempat sendiri ya? Agak, nggih. Jadi untuk sekedar informasi kepada Bapak Ibu juga bahwa tidak menurut sumber data Mas Dimas, Pak Dimas dan Bu Amri dan Bapak Ibu sekalian, tidak hanya menggunakan pohon buku di dalam catatan itu, yang saya ketahui menggunakan pohon so sing lanang. Pohon so sing lanang itu pohon melinjo yang tidak berbuah. Nah, dalam data itu mengatakan seperti itu. Terus Glancang di Ponorogo itu juga dalam data mengatakan memakai pohon waru. Nah, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan jika ada generasi milenial sekarang, wah, aku tak nyoba wet kambil apa dicobai satu-satu, nanti akan ketemu lagi satu formula yang luar biasa karena daya kreativitas nenek moyang bahkan sampai sekarang ini kita ini Nusantara ini cukup tinggi sekali. Bahkan yang di Sulawesi ya dengan Pak Antonius Taula itu bisa menjadikan pakaian, bisa menjadikan dompet dan semuanya itu bahkan menurut beliau menggunakan 12 pohon yang berbeda. Namun demikian kelihatannya itu keluarga besarnya saja yang tahu. Jadi dari turun-temurun seperti itu. Demikian Mas Amri sedikit tambahan dari saya. Sambil menunggu yang lain ini sedikit ini juga ini ada intermezzo ringan saja Mas Indra. Jadi saya berpikiran gini, alangkah indah ketika kita kemudian membuat sebuah bentuk sinematografi yang sifatnya mengangkat masa lalu misalnya. Yang mungkin cerita-cerita ringan dan di sana betul-betul menggunakan sebuah riset yang betul-betul riset supaya karakter kita muncul di sinetron atau di apapun lah katakanlah seperti itu. Dimana ketika mengambil setting masa lalu, setting kerajaan kita kuno, Mataram atau Demak atau yang lainnya, kemudian saling berbagi informasi itu dengan menggunakan kertas betul-betul beruang, jangan buru coklatnya kemudian kertas semen dibikin seolah-olah beruang, itu kan rasanya sehingga ketika di zoom karakter dan serat-seratnya tidak begitu kelihatan. Itu artinya satu potensi bahwa kita pengen menunjukkan ke dunia sana yang nonton film itu, wah kilo aku kini duwe tradisi tulis dan tulisan aksaranya juga please deh mbok dia dikasih orang yang cakrik tulisannya rotok wangun apik gitu sehingga ketika di zoom kamera moco ini kan woro-woro itu kan ketok luweh gagah gitu loh orang jo. Kalau kita ngelihat lah teman-teman di luar sana Korea, Jepang ketika mereka membuat ada satu surat bahkan tidak secara resmi kertas yang ditempel di panah untuk memberitahukan musuh cetak gitu aja ketika dibuka tulisannya rapi banget dan seolah-olah memberikan karakter mereka luar itu baru tulisan yang untuk ancaman loh apalagi ketika dokumen resmi negara kan ditempeli sama kaisar itu kan ketok banget gila peradaban mereka kok luar biasa banget ya sampai surat keputusan zaman kerajaan dulu dengan stempel gioknya dedet ketok banget serius gitu loh. Nah, kita selama ini kan kadang enggak. Ya sak nemune lah seolah-olah hanya. Nah, ini yang kemudian membuat teman-teman muda kita kemudian ketika melihat hasil-hasil sinematografi kita tidak begitu merasa muncul bangganya karena ya garing banget sih. Garing banget beda ketika nonton drakor ya. Wow, luar biasa gambar sana zaman Kaisar Yuan atau siapa yang di podium karena masih di wilayah kekuasaan dinasti Ming misalnya atau dinasti apa itu. Joseon. Ya, Joseon digambarkan begitu detail gila sampai busananya siapa itu yang lagu Onara itu itu. Wah itu betul-betul detail, bahkan jalannya saja diatur, format tata rambutnya diatur, sehingga kita melihat satu sisi itu saja kemudian terkagum-kagum, ya pantas kalau mereka sekarang menjadi seperti itu. Sementara kita malah kadang melupakan sisi-sisi yang kayak gitu. Di Jepang kita lihat mengekspos bambu begitu luar biasa. Di sini, ya kadang hanya melihat bambu, terus pikiran kita dapuran perintis ini genderuwo gitu. Jadi narasi-narasi yang kadang seperti itu yang sebenarnya mau kita coba wacanakan ke teman-teman supaya anak-anak muda kita ketika kenal beruang kayak gini tuh, ini bisa diekspresikan untuk anak sekarang tidak hanya untuk sekedar menulis loh. Nanti saya melihatnya tidak hanya untuk sekedar menulis, ngerti kemudian ada yang kreatif kemudian gawe mau kayak rompi, kayak jaket yang kemudian mungkin akan lebih tahan
apa namanya, gores segala macam. Ini kan sampai sejauh itu kita belum berpikir, ngehaja belum gitu. Jadi apa namanya, ini ada tambah lagi, oh iya. Perawatan beruang supaya panjang umur tadi sudah ada ya, istilahnya sudah disampaikan Mas Indra di awal bahwa ketika kita ingin beruang itu awet ke depannya berapa tahun, berapa ratus tahun ya, dari awal tadi membuat supaya tidak kena pangan kewan-kewan kecil yang suka mangan itu ya sudah ada perawatan khususnya dengan digodok atau diapalah atau seperti dicampur ketika pembuatan lontar. Kemudian setelah jadi disimpan ya tadi ada dua pilihan, simplified atau tradisional. Kok simplified? Itu bahasa aksara itu simplified dan tradisional. Atau kita mau mencoba cara yang lama betul-betul alami, artinya mengolek-olek informasi nenek moyang dulu nek ngawet iki nganggo foto, atau dengan cara yang instan tadi, panggilan di semprot terus beres. Nah, itu tinggal pilihan. Artinya monggo mau menggunakan yang mana, toh kearifan lokal nenek moyang kita juga sebenarnya punya cara pengawetan media seperti itu, sehingga sampai sekarang pun kalau naskah itu benar-benar terjaga, artinya dibaca kemudian selalu dibuka dan dibuka, malah justru lebih awet ketimbang naskah itu nongkrok anteng, karena ketika ditulis pakai tinta yang itu kan mesti asamnya akan muncul dan malah justru merusak kertas. Tapi ketika kertas itu selalu dibuka kan karo angin-angin terus toh. Itu malah mungkin lebih awet ketimbang naskah-naskah yang nun sewu hanya ditaruh, dipos, dikembangi atau diapa, itu malah kadang lebih banyak lebih susah ya ketimbang yang sering dibukai, diwoco dan macam. Ada lagi monggo Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Menambahkan sedikit, Mpok Amreh dulu pernah dicoba oleh Mpok Amreh itu diproduksi, di-emboss dengan emas yang dibikin muncul, itu kan luar biasa sekali gitu. Jadi ini potensinya memang di dunia modern pun luar biasa sekali. Di print, di-emboss produk emas itu kan pernah dengan topi gitu. Untuk perkantingan atau piagam luar biasa ketika lewat kertas seperti ini. Jadi misalnya sertifikat apa itu kegiatan luar biasa sekali ketika kemudian ada mungkin beberapa pihak yang mencoba untuk mengaplikasikannya itu di wilayah tataran kertas luar. Bapak Ibu monggo, masih ada kesempatan sebelum nanti saya meminta Mas Indra untuk closing statement, atau mungkin malah mengajak kita kembali berjalan-jalan sebelum closing, untuk mengerti sedikit lah kondisi di situ seperti apa, kapan teman-teman bisa belajarnya di mana. Kemudian tadi saya lihat ada sanggar khusus yang untuk penyimpanan naskahnya, ada tempat khusus yang di mana untuk belajar aksara dalam arti menuangkan ininya. Ini kan mungkin kami teman-teman yang belum pernah mengerti kondisi di tempatnya Mas Indra bisa sedikit punya gambaran, oh season FR PPKM mungkin ada kesempatan saya ingin juga bermain ke sana untuk ngulik janjian ini tenan ora to kuwi wite jojo ming pencitraan lah itu. Monggo Mas Indra, mungkin sebelum sebenarnya terakhir bisa mungkin diajak sedikit untuk berkeliling sampai penjenengan ke temannya. Nggih, matur nuwun Bu Amreh. Jadi kita silakan pas lagi ke Jogja, silakan bisa mengunjungi Jalan. Silakan jika sedang ke Jogja, silakan bisa mengunjungi kami. Museum kami terletak di tengah kampung di Gang Pancasila, Kanutan Sumbermulyo Bambang Lipuro Bantul. Ini juga karena termotivasi dengan Bu Amreh, gemakan aksara-aksara Nusantara, kita tulis juga sekarang sampai di Cakra Jawata Aji dengan menggunakan Jawa Kawi. Ini ada di Gang Pancasila, bisa telusuri di Google Maps, juga sudah tersedia. Monggo. Di sini kita museumnya kecil sekali. Ini ada untuk Sanggar Bono Alit. Monggo Mas langsung. Ya. Ini tadi ada ruang, sementara ruangannya ada 4. Ini akan ada penambahan 3 ruangan lagi. Di sini tadi ada ruang naskah.
Ya, di sini ada berbagai macam hal yang menggunakan kertas buang, ada naskah, ada Babat Cirebon yang menceritakan awal muasal wayang beber dulu dikembangkan dan digiatkan oleh Sunan Kalijaga. Di sini ada kita punya Lontar Sutasoma, Serat Selarasa, Serat Jalansari, Serat Mena, dan ada beberapa juga temuan yang ada di sini dulu untuk proses menggunakan kertas, membuat kertas luang. Terus silakan Prof, di sini kita untuk pengenalan ya, di sini kita bagi menjadi beberapa. Di sini ada ruang talon, ruang penyimpanan. Disinilah wayang-wayang beber kami simpan. Ada banyak sekali wayang beber. Kemudian yang ruang untuk kita berinteraksi dengan para pengunjung, untuk berinteraksi dengan adik-adik yang datang untuk sama-sama belajar. Kita di sini ada ruang pagelaran. Di sini kita pentaskan wayang beber. Di sinilah kita pentas sampai dilihat UNESCO, sampai kita mengeksplorasi wayang beber. Kebetulan saya membuat wayang beber Pancasila. Nah, seperti itu wayang beber. Bisa dibuat dengan kertas. Nah, asal tidak untuk ya sampai sekarang kalau pembuatnya memang cukup lama dengan proses. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bu Amreh, Bapak Ibu semuanya, untuk pengenalan tempat kami, tempat yang kecil, namun kami senang menjadi pelita. Kami terus berbagi bibit beluang ini makin banyak, makin ada di mana-mana, makin bertumbuh. Yang bisa membuat kertas juga makin banyak. Ini dimungkinkan kertas beluang ini kalau untuk di Yogyakarta aman untuk pembuatannya. Ya, semoga Tuhan selalu melancarkan dan memberi kemudahan bagi kita semua untuk uri-uri kabudayaan ini. Demikian Bu Amreh, matur nuwun. Cukup Mas Indra statementnya, atau mungkin mau ditambahin untuk pesan-pesan kepada generasi milenial ini, teman-teman anak-anak muda kita yang supaya tumbuh lagi rasa handar beni bahwa apa yang dulu ditinggalkan anak moyang itu bukan sesuatu yang tanda kutip apal-apal, tapi luar biasa sekali. Monggo pesannya Mas Indra sebelum saya tutup. Oke. Kasih motivasi Mas pada teman-teman muda-muda ini biar lebih atau teman-teman. Matur nuwun. Nggih. Nggih, untuk sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu dimanapun berada, Nusantara ini adalah laboratorium kebudayaan yang ada di dunia. Kita mempunyai beragam macam hasil kebudayaan luhur. Ada keris, ada wayang, ada kertas beluang. Kita berjuang pada dimensi kita sendiri-sendiri, berbeda namun saling menguatkan. Kertas beluang tidak menutup pintu gerbang untuk zaman perubahan. Kita sekarang ini sudah di era digital. Kita dukung perjuangan komunitas aksara Jawa Sego Jagung untuk mendigitalisasi aksara, untuk lebih mengenalkan kepada dunia milenial tentang aksara Jawa melalui perangkat komputer. Kita juga mendukung pelestarian kebudayaan, salah satunya media kertas beluang. Semoga semuanya direstui semesta. Demikian Bu Amreh, matur nuwun. Ada salahnya kami selama dalam webinar ini, mohon maaf. Semoga sedikit bermanfaat, kita bisa saling belajar di sini. Saya juga belajar dari Bapak Ibu panjenengan sedoyo. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Mas Indra dan teman-teman yang ada di Sekartaji. Salam sehat selalu buat panjenengan. Luar biasa sudah berkenan untuk berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan untuk memberikan sebuah wacana baru terhadap teman-teman di luar sana. Bapak Ibu, sudah tak terasa kita sudah 1,5 jam berada di webinar ini. Sekali lagi, sebelum acara ini kami tutup, kami dari Seksi Bahasa Sastra Dinas Kebudayaan untuk Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam acara webinar pada pagi hari ini. Harapan kami semoga acara-acara seperti ini akan bisa kita gelar selalu. Dan Bapak Ibu, kami harap di rumah selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat-sehat, rahayu, pokoknya kita bisa melewati masa seperti ini dengan saling menguatkan. Dan apabila dari kami di Dinas Kebudayaan, Guntur Kebudayaan, khususnya di Seksi Bahasa Sastra, dalam hal penyampaian atau memberikan kegiatan secara webinar ini masih dirasa banyak kurang di sana-sini, kami mohon maaf, permaklumannya karena memang kita baru mencoba untuk menapaki kegiatan-kegiatan yang sifatnya melalui virtual seperti ini. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Untuk itu, maka kegiatan pada kali ini di webinar pada pagi hari ini saya rasa cukup dan mohon izin untuk pamit. Bapak Ibu monggo yang belum mengisi presensi, kami harap untuk segera mengklik link presensi yang ada di chat. Sekali lagi untuk Mas Indra dan kawan-kawan di Sekartaji, Mas Firmanda yang dari teman-teman Sekojabung yang juga ada di situ, terima kasih atas kolaborasinya. Semoga ini bisa menjadi pijakan kita untuk betul-betul bisa mengenal kembali karakter kita sebagai sebuah bangsa, khususnya untuk di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Terima kasih Bapak Ibu, saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Lestari budayaku. Lestari budayaku. Terima kasih Bapak Ibu, monggo bagi yang mau live bisa segera, yang belum bisa mengisi chat atau linknya web absen untuk di link chatnya. Teman-teman yang di Sekojabung dan Kertaji, terima kasih lagi Mas Indra, matur nuwun sangat waktunya dan luar biasa. Tadi sudah nge-vlog ke sana kemari dengan persiapan yang saya yakin tidak cukup 1-2 menit, tapi mungkin 2 hari. Pada hari ini dengan kondisi pandemi yang seperti ini luar biasa. Terima kasih atas kontribusinya, terima kasih atas waktu dan pikirannya. Matur nuwun ugi. Pokoknya langkah sedaya pun rahayu tumbuh angkat dan Bapak Ibu semuanya. Oke, monggo pamit rumien. Terima kasih atas kebersamaannya. Rahayu.